adik-adik yang ada di rumah, apa kabar kalian? Aku dan kamu luar biasa. Nah, sekarang kita akan membahas DKSN yang kedua. Siapa ingat DKSN kemarin? Yang pertama, aku anak Allah. Sekarang kita akan mengambil tema yang kedua. Aku solider dengan sesama. Sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa dulu. Yuk kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami dan orang-orang yang kami cintai. Semoga Engkau selalu melindungi dan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita memulai, yuk kita menari dan bernyanyi. Kita menari dan bernyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Yay, dalam Yesus kita bersaudara. Setelah ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Yuk kamu nih kita mendengarkan sabda Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 34 sampai dengan 46. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus
dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih Kak Monik untuk bacaan Injilnya hari ini. Setelah ini kita akan mendengarkan penungguhan, niat, dan kuis. Dengan siapa? Ya, dengan Suster Lucy FMM. Silakan Suster Lucy. Oke, anak-anak yang di rumah, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Nah, untuk anak-anak yang di rumah, suster dan juga semuanya, kita dikasih tugas sama Tuhan Yesus, dikasih perintah. Perintahnya apa, suster? Yang pertama, memberikan makanan kepada orang yang lapar. Terus memberikan minuman kepada orang yang haus. Terus yang ketiga, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Yang keempat, memberikan tumpangan kepada orang asing. Dan yang kelima, memberikan atau mengunjungi orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang di dalam penjara. Kenapa suster kita harus melakukan itu? Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Kenapa sih suster kita tidak mengunjungi orang yang kaya, terus jalan-jalan ke mall, terus jalan-jalan ke pantai, itu kan lebih enak suster. Tidak, anak-anak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang kita ikuti adalah Tuhan Yesus yang miskin. Coba lihat di salib. Dia tidak punya baju, hampir telanjang kan? Orang miskin. Nah, jadi kalau anak-anak di rumah, kita semua bisa melakukan itu, melihat orang miskin, yang lapar, yang haus, yang bajunya tidak ada, yang mereka yang sakit di penjara, kita bisa melakukan perintah Yesus itu tadi,
maka kita akan diberi hadiah. Hadiah? Hadiahnya apa ya, suster? Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan. Kalau kita orang-orang benar yang bisa melakukan perintah itu tadi, memberi makanan kepada yang lapar, minuman, dan seterusnya, kita akan diberikan hadiah hidup yang kekal. Hidup yang kekal, kita tidak akan pernah mati. Terus suster, kalau misalkan saya selama hidup belum bisa buat itu, gimana suster? Akan dikasih apa? Dikasih siksaan. Ngeri kan? Dikasih siksaan yang kekal. Iya, jadi nanti ketika kita sudah selesai, kita semuanya sudah berakhir, Yesus akan tanya. Misalkan, Suster Lucy, kemarin kamu buat apa selama hidup? Nah, misalkan di rumah nih ada yang namanya Samuel. Samuel, kemarin buat apa selama hidup? Ada tidak memberikan orang yang kelaparan makanan, memberikan pakaian mereka yang telanjang? Ada Tuhan Yesus. Nah, kalau misalkan itu ada, berarti kita nanti dikasih hadiah hidup yang kekal. Jadi anak-anak, hari ini kita diingatkan kembali supaya kita bisa melakukan itu semua, ya. Nah, itu saja yang untuk suster sharingkan dari bacaan hari ini. Suster langsung lanjut ke niat. Nah, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, terus tadi ada renungan singkatnya, peneguhannya, sekarang suster minta, ayo dong kita buat niat. Niatnya apa ya? Suster, sesuai dengan bacaan ini, suster punya saran nih. Tidak usah semuanya, 1, hebat. Kalau 2, 3, luar biasa. Yang pertama tentang makanan. Suster, saya ini mau membagikan makanan kepada orang-orang yang di jalan, yang miskin, mereka yang haus. Bisa, kalau bisa. Terus mengunjungi orang yang sakit. Sekarang kan pandemi virus COVID-19, nggak mungkin suster kami keluar. Masa sih kami pergi keluar, padahal kan disuruh tinggal di rumah saja. Iya juga ya. Terus gimana suster, berarti nggak usah buat niat ya? Tidak, masih ada jalan yang lain. Contohnya, kalau misalkan ini tentang makanan di rumah, biasanya nih suster, saya ini kan suka buang-buang makanan. Nah, sekarang saya berniat, saya tidak akan buang makanan maupun minuman dan sejenisnya. Terus suster, kalau misalkan yang sakit, yang di penjara kan tidak bisa dikunjungi. Cara lain apa ya suster? Nah, sekarang bisa diniatin. Saya mau berniat suster, setiap hari saya mau berdoa untuk orang yang sakit supaya mereka sembuh. Berdoa untuk mereka yang di penjara supaya mereka kuat, sabar, menunggu, nanti dikeluarkan. Terus kalau untuk orang asing suster, tumpangan bagaimana ya? Kan nggak mungkin terima tamu suster, amit-amit nanti bawa virus lagi. Nah, caranya niatnya bisa diniatin. Suster, saya kan setiap hari sibuk dengan HP nih, main game terus, WA-an terus sama teman. Coba diniatin, saya mau menyisihkan waktu 5 menit, 10 menit, berdiam diri, hening, terus memberi tumpangan di hatimu, Yesus. Jadi sekarang ini Yesus itu tuh mencari tumpangan, tempat tinggal. Kata Yesus, saya mau tinggal di mana ya? Nah, coba sekarang anak-anak di rumah, sisihkan waktu mungkin 5 menit, 10 menit, berdiam diri, undang Yesus datang. Yesus, ini aku punya hati, silahkan masuk, aku memberi tumpangan untukmu. Begitu ya niatnya ya, bisa 1 atau 2 silahkan. Suster doakan semoga niatnya bisa dijalankan. Nah, untuk kuis anak-anak dari Matius 25, 34 sampai 46, formatnya tulis nama, lingkungan. Nah, ini dia ada 4 poin. Dengar ya anak-anak. Yang pertama, ketika aku lapar, kamu memberi aku ... ada di ayat 35. Terus yang kedua, ketika aku ... kamu memberi aku minum. Itu ada di ayat 35 juga. Terus yang ketiga, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku ... kamu telah melakukannya untuk aku. Itu ada di ayat 40. Dan yang terakhir,
Orang yang tidak benar akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang ... ada di ayat 46. Silahkan dibuka kitab sucinya, dibaca, temukan isi titik-titik itu dan kirimkan jawabannya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Suster Lucy FMM untuk peneguhan dan juga niat serta kuisnya. Jangan lupa ya anak-anak, ikutin kuisnya, sertakan nama, jawaban, dan lingkungan kalian untuk mendapatkan hadiah menarik yang telah kakak-kakak siapkan. Setelah acara ini, kita akan menutup, kita tutup dengan doa. Yuk kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kegiatan kami hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu pula kepada keluarga kami. Bapa, lindungi selalu kami, jauhkan kami dari segala virus yang berada saat ini. Semoga Engkau selalu menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah untuk terakhir, Ibu hanya mengingatkan untuk tetap mencuci tangan, menggunakan masker, dan jauhi keramaian. Terima kasih, sayonara. Kita tutup dengan nyanyian dan musik dengan tarian Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Sayonara, sampai bertemu minggu depan.